Tuhan sebagai roh dan fisik. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, sumber kekacauan, sumber hiruk pikuk tentang Yesus adalah salah satunya tidak paham Tuhan sebagai roh dan sebagai fisik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu harus roh dong. Betul, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 ya. Tuhan adalah roh. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Allah juga roh dong. Betul. Allah adalah roh. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, betul. Tuhan itu roh, betul. Lah Tuhan kok fisik? Bagaimana bisa Tuhan kok fisik? Fisik manusia loh. Bagaimana itu bisa? Allah yang berkarya disebut Tuhan. Anda paham nggak itu? Ya. Kalau duduk di tahta surga disebut Allah. Kalau berkarya disebut Tuhan. Berkarya itu apa? Menciptakan langit bumi itu kan berkarya. Menciptakan manusia dulu ya, berkarya. Terus menciptakan bumi belum berbentuk, surga, malaikat, serafim, kerub, dan lain-lain itu berkarya. Kalau Allah sedang berkarya itu disebut Tuhan. Ya. Kalau duduk di tata surga disebut Allah. Itu eksistensi Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ini dulu dipahami. Jadi Tuhan itu roh, betul. Allah itu roh, yes, betul. Allah yang berkarya disebut Tuhan. Oke? Oke, ya. Allah berkarya itu apa saja sebagai firman pertama kali. Yohanes 1 ayat 1. Allah berkarya sebagai firman. F-nya huruf besar, makanya firman itu Allah. Menciptakan apa saja, Pak? Menciptakan hikmat, menciptakan surga dan segala isinya, menciptakan bumi belum berbentuk, samudra raya dan segala sesuatu pendukung. Nah, itu waktu berkarya sebagai firman. Ya. Terus berkarya sebagai Yahweh. Menciptakan apa? Menciptakan manusia, menciptakan bumi bulat dan matahari, bulan, bintang dan seterusnya. Ya. Nah, ini dia yang Anda tidak paham. Berkarya sebagai manusia. Nah, Tuhan itu pernah berkarya sebagai manusia sekali-kalinya. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Yahweh dibentuk jadi manusia. Jadi Yesus yang manusia itu Tuhan, betul. Dalam arti Allah berkarya. Ya, fisik bentuknya, fisik. Sekali-kalinya doang. Makanya Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Perkataan langsung Yesus, Yohanes 13 ayat 13. Jadi Yesus yang manusia itu disebut Tuhan dalam arti Allah berkarya. Ngerti sampai sini? Ya. Tuhan kok fisik manusia? Anda tidak paham bahwa Allah berkarya sebagai manusia. Berapa lama? Cuman 33 tahun. Sudah berlalu, udah lama berlalu. Udah hampir 2000 tahun, 1900 tahun lalu. Dari tahun 1 sampai 33 Masehi, cuman segitu doang. Ya, Allah berkarya dalam bentuk tubuh fisik manusia, namanya Yesus. Lalu Allah berkarya dalam bentuk tubuh kemuliaan. Sebagai tubuh yang sudah naik ke surga, Allah berkarya juga. Lalu sekarang ini Allah berkarya sebagai anak domba. Jadi anak domba disebut Tuhan dong, betul. Tubuh kemuliaan disebut Tuhan dong, betul. Yesus fisik manusia yang 33 tahun disebut Tuhan dong, betul. Yahweh disebut Tuhan dong, betul. Firman
F-nya huruf besar disebut Tuhan. Betul. Sesimpel itu. Tapi inilah sumber dari kekacau baluan kalian, sehingga Anda tidak tahu kok Yesus yang fisik disebut Tuhan. Padahal Tuhan itu kan harus roh. Iya betul, Tuhan harus roh, tapi sedang berkarya sebagai fisik. Ya, inilah yang sumber olok-olok dari kekristenan. Penjelasan seperti ini tidak Anda dapatkan di luar sana. Tidak ada satupun romo pendeta di luar sana yang bisa menjelaskan very simple seperti ini. Hanya Gaifu yang bisa menjelaskan. Ya, kami sudah very clear bahwa Allah itu pernah berkarya sebagai manusia. Selama 33 tahun doang. Waktu berkarya disebut Tuhan, waktu sebagai berkarya sebagai firman juga disebut Tuhan, sebagai Yahweh juga disebut Tuhan, sebagai manusia juga disebut Tuhan, sebagai tubuh kemuliaan juga disebut Tuhan, sebagai anak domba juga disebut Tuhan. Clear Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, makanya perang anak domba disebut perang hari Tuhan yang dahsyat dan besar di dalam Maleaki 4 ayat 5 kalau tidak salah. Itu disebut perang Harmagedon. Itu perang hari Tuhan. Padahal yang perang anak domba. Di dalam Wahyu 17 ayat 14 tuh. Yang perang anak domba tapi disebut perang hari Tuhan. Berarti anak domba juga Tuhan. Nah ya Tuhan. Yesus fisik manusia juga Tuhan. Waktu itu cuman 33 tahun doang. Inilah sumber kekacau baluan. Jadi sekarang clear ya Pak ya. Terutama kepada saudara-saudaraku dari luar Kristen yang sering mengolok-olok Tuhan kok disalib, Tuhan kok bisa mati. Lah kamu yang tidak paham ya. Lalu kamu mengolok-olok. Padahal very simple. Ini biar level Buya nggak paham. Gimana Pak Tiri? Biar level Buya nggak paham bahwa Allah pernah berkarya sebagai manusia. Allah pernah berkarya sebagai firman. Mungkin Anda bisa paham. Firman menciptakan surga. Belum menciptakan bumi, belum. Surga, hikmat, bumi belum berbentuk, samudra raya, dan segala sesuatu pendukung. Sebelum bumi dibentuk, Allah sudah menciptakan dulu surga. Bumi belum berbentuk. Sebagai apa Pak? Firman, F huruf besar. Makanya firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu sebagai Yahweh, ini mulai dibentuk bumi bulat. Anda bisa paham dari sini mungkin ya. Allah berkarya sebagai Tuhan membentuk bumi bulat, membentuk matahari, bulan, bintang, menciptakan manusia. Ya. Paham sampai sini? Disebut Yahweh, betul. Yahweh itu Tuhan, betul. Ini yang Anda tidak paham. Allah berkarya sebagai manusia. Berkarya untuk apa? Keselamatan ya. Saya sudah pernah ceritakan ya, mengalahkan 2 kuasa dosa, dosa karena waris dan dosa karena hukum Taurat, kutuk hukum Taurat, kemudian menggenapi Taurat dan membatalkan Taurat. Itu karya Yesus sebagai manusia 33 tahun. Itu Tuhan Pak, Tuhan. Lalu naik ke langit tapi belum duduk di surga. Berkarya menurunkan kitab Wahyu, memilih nabi-nabi perjanjian baru. Itu juga berkarya. Tuhan juga Tuhan. Lalu sekarang anak domba. Tahun 65 Masehi mulai berkarya sebagai anak domba. Tuhan juga Tuhan. Makanya perang Harmagedon yang perang anak domba disebut perang pada hari Tuhan. Di dalam Maleaki 4 ayat 5 itu yang dahsyat. Nanti di dalam kerajaan masa 1000 tahun juga disebut Tuhan adalah satu-satunya. Kan makanya anak domba itu juga Tuhan. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan sebagai roh dan Tuhan sebagai fisik. Tuhan sebagai fisik sudah berlalu Pak. Sudah berlalu. Ya. Jadi kalau Anda mengolok-olok Tuhan sebagai fisik itu orang yang paling primitif. Orang yang IQ-nya paling delosor.
kalau Anda mengolok-olok Yesus sebagai fisik manusia. Romo-romo, pendeta-pendeta yang masih terus getol bercerita Yesus fisik manusia, itu IQ-nya paling delosor, primitif itu. Yesus sebagai manusia pernah, cuman berapa tahun? 33 tahun. Anda yang masih memakai ayat-ayat Yesus jadi manusia untuk justifikasi hari ini, go to hell. Kalau kamu masih memakai ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes lalu seolah-olah Yesus masih manusia, go to hell. Ya. Yesus jadi manusia sudah berlalu, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu penjelasan Yesus sebagai sebagai Tuhan sebagai roh dan Tuhan sebagai manusia. Tuhan sebagai roh terus berlangsung selamanya. Tuhan sebagai roh, Tuhan sebagai Allah. Sebagai Allah namanya Yesus, sebagai Tuhan namanya Yesus, waktu jadi manusia juga namanya Yesus. Makanya firman juga namanya Yesus, betul. Yahweh juga namanya Yesus, betul. Fisik manusia namanya Yesus, tubuh kemuliaan namanya Yesus. Anak domba juga Yesus, Yesus. Nggak berubah. Hal yang sangat simpel seperti ini tidak dipahami oleh para romo-romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng ribuan tahun. Ya, apalagi mukalaf. Ya, saudara-saudara ya, very simple toh, sangat simple seperti ini. Kita Indonesia, kita Pancasila. Ayo belajar Alkitab yuk, gratis di tempat saya ya. Ya, daripada Anda jadi penyesat, dari atas mimbar jadi penyesat sudah ribuan tahun. Jadilah benar, back to the Bible, Yesus Kristus sebagai the only one Lord and God. Ya, sekarang semuanya sudah mulai seperti itu. Mereka semua sudah tahu, oh iya benar Pak ATD, Yesus Kristus itu memang satu-satunya Allah yang ciamik, Pak. Allah segala Allah. Wes, pokoknya percaya Yesus itu jaminan. Ya. Jaminan mutu, Pak. Jaminan mutu. Jaminan selamat, ya. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.